Hai, welcome to Pergi Cerdas, diskusi ringan yang cerdas dan mencerdaskan. Oke, kembali lagi bareng saya, Bang Pinus, yang bakalan nemenin kalian selama habis zuhur sampai menjelang sore dan buka puasa. Karena selama Ramadan saya nggak pernah bikin podcast kayak gini, dan ini baru kali pertama dan untuk yang kesekian kalinya. Maksudku, ya gitu. Baik, sore ini Pergi Cerdas kedatangan tamu, yaitu Ketua Karang Taruna Desa Perigi, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur. Saya biasanya memanggilnya Pak Sukri, bukan Akang. Oke, langsung saja kita sapa orangnya, Pak Sukri. Di sebelah saya ini ya. Oke, Pak Sukri. Pak Sukri ya? Ya. Benar? Benar. Yakin? Sebenarnya sih, Loh, kok nggak yakin sama namanya sendiri? maksud saya ada sih yang khususnya, tapi ini apa itu ya? Itu yang bebas. Panggilannya Ayang. Apaan? Masa saya? Kira namanya Pak Sukri, panggilannya Ayang. Baik, di sini saya punya ajak Mas Sukri, Mas atau Abang atau Akang atau apa sih? Saya biasanya namanya Pak. Gimana nyaman? Mau Oke. Mas, mau Abang, mau Yang ini yang. Dek, Kang, Pak. Oke, Pak Sukri aja ya. ya. Pak Sukri. Pak Sukri ini menjabat sebagai Ketua Karang Taruna sejak tahun 2020 atau 2019 nih? 2009. 2019. Berarti sekarang udah 2 tahun. 2 tahun ya. Kok bisa nih jadi Ketua Karang Taruna? Kayak gimana ceritanya? Oke. Sedikit saya ceritakan. Sebenarnya sih di benak saya pribadi juga gimana ya? Kayak sesuatu yang terlalu cepat di menurut saya ini di benak pribadi saya. Awalnya saya tidak berpikir untuk menjadi yang namanya pengurus ketua rapat taruna. Soalnya kenapa? Karena itu terlalu cepat kalau menurut saya. Sebenarnya yang saya inginkan itu saya harus melalui tahapan-tahapan yang dimana soalnya yang saya inginkan. Ya minimal tidak awalnya menjadi ya anggota Karang Taruna lah. Tapi secara spontan, tempat herannya kemarin secara spontan kok bisa langsung dari, padahal saya ini baru muncul di Perigi itu sekitar tahun 2011. 2011 akan tetapi lebih berkoordinasi atau lebih banyak bergaul ke desa itu sekitar tahun 2015. Dan itu merupakan pertama kalinya PS Dasan Sumur ikut IPAN Karang Taruna. Ya. Itu pertama kalinya Dasan Sumur masuk. Nah, soalnya saya itu modalnya terbuka, nggak ya siapa saja oke, welcome saja. Soalnya pas itu IPAN kayak PS Dasan Sumur pertama kalinya masuk Karang Taruna, dan di sana saya dibidik menjadi skuad Persegi waktu itu, Persegi FC. Kalau yang sekarang Putra Perigi nama kelompoknya. Nah di sana saya bergelut dengan teman-teman yang ada di sini, terutama itu saudara Jayadi. Dia orang yang pertama kali mengenalkan saya ke teman-teman yang ada di skuad Persegi dulu di sepak bolanya. Nah lama-lamaan karena saya selalu sering main ke sini dan ya kita sering saling berkoordinasi. Dan setelah itu, Dan saya dengar juga katanya Pak Sukri ini bisa dibilang orang baru gitu. Bahkan pada masa awal menjabat itu banyak pemuda-pemuda yang ada di Perigi ini yang kayak semacam kayak kenapa sih harus dia orang luar? Karena sebelumnya Pak Sukri ini nggak gede di sini, nggak besar di sini, datang di sini tiba-tiba jadi Ketua Karang Taruna. Padahal banyak loh pemuda yang di desa ini yang sebelumnya udah aktif tapi nggak jadi Ketua Karang Taruna. Terus alasannya teman-teman di sekitar milih Anda gimana itu? ya itu makanya pada saat pergantian pengurus Karang Taruna di kemarin, saya juga bingung. Kemarin pada saat awalnya kita akan saya diundang untuk mengikuti
rapat kerja. Awalnya saya diundang mengikuti rapat kerja setelah event Karang Taruna Cup berapa kemarin 2019 itu 4 ya, event Karang Taruna Cup. Nah, semua panitia yang ada di Karang Taruna Cup itu 4 itu diundang untuk rapat kerja sama ketua Karang Taruna yang dulu. Nah, pada saat kami sudah hadir di sini dan saya kaget tiba-tiba ada teman-teman juga yang mengajukan usulan di mana bisa nggak kita resapel kepengurusan Karang Taruna. Dan setelah kejadian itu langsung tanpa banyak waktu langsung itu resapel itu terjadi dengan kepengurusan yang lama. Dan akhirnya saya juga kaget pada saat itu, kok saya yang ditunjuk. Saya yang ditunjuk jadi calonnya sama siapa namanya yang dari Durian Karang. Ya, Haji. Ya, Mas Haji. Oke. Pada Tapi saat saya curiga nih. Hmm. Pada saat itu Anda tahu nggak apa itu Karang Taruna? Mau ngapain itu di Karang Taruna? Anda tahu nggak sih? Atau cuma saya ikut-ikutan aja gitu? Nah, sebenarnya sih kalau masalah berorganisasi di kepemudaan, sebenarnya sih ini bukan pertama kalinya saya. Di tempat lahir, di desa tempat lahir saya, di sana saya sudah sebenarnya udah ada suami sama di Mahian yang bergelut di kepemudaan. Itu makanya saya nggak kaget sih, seandainya kalau ditunjuk secara tiba-tiba, nggak kaget soalnya kenapa di saya itu memang sudah terbiasa bergelut di organisasi kepemudaan. Memang tempat dulunya dulu pada saat kita ngadakan IPAN di desa Kepapan. Kita ngadakan IPAN di sana saya dapat pengalaman yang sangat luar biasa sekali. Di mana pada saat itu kita nggak dapat asupan dana dari pemerintah desa. Dan di sanalah pertama kali saya menggantikan sepeda motor untuk membiayai kegiatan. Itu tuh berlucu. Sampai diadain sepeda motor untuk ngebiayain event. Ya, event. Karena nggak ada suntikan dana dari desa. Ya, itu dia. Itu pengalaman berharga saya di kehidupan saya. Ya, di desa Kepapan. Terus pas ikut ngadain turnamen di Perigi, kayak gimana? Itu juga gadain motor atau gadain pacar atau apa? Enggak sih. Beda desa beda lagi dia. Kalau di Perigi itu ya alhamdulillah. Di mana pertanyaannya kita di sana itu teman-teman pemuda sangat antusiasnya. Kalau sudah bilang yang namanya tidak mungkin sih semua teman-pemuda itu berpikiran yang sama. Akan tetapi kan pasti ada beberapa teman yang ya ngapain sih? Dapat apa sih? Untung apa sih? Pasti ada teman-teman yang berpikiran seperti itu. Tapi alhamdulillah, biarpun hanya beberapa orang yang komit pada saat kita melakukan kegiatan, tapi itu sangat lumayan sekali, antusias sekali. Daripada ya kita bandingkan tidak ada teman sama sekali, tapi kita lihat biarpun hanya ada 10 orang. Tapi ya, solid gitu. Solid. Seperti semboyannya Presiden pertama Indonesia Bung Karno berikan saya 10 pemuda, saya akan goncangkan dunia. Tapi tempat kurangnya, kenapa tidak harus 11? Makanya Indonesia tidak masuk Piala Dunia sampai sekarang karena kurang satu. Oke. Setelah itu saya ingin tahu nih, setelah menjabat sebagai ketua Karang Taruna, nah, Mas, kendalanya untuk menghadapi pemuda-pemuda yang di sini tuh kayak apa? Kan sebelumnya kan nggak di sini gitu, artinya nggak main bareng sama anak sini gitu, cuma datang di sini pas udah selesai kuliah dari sini terus tiba-tiba jadi Karang Taruna. Nah, masalahnya untuk mengorganisir sekian banyak pemuda di desa Perigi ini kendalanya apa ya? Sebenarnya tidak terlalu banyak kendala kita, cuma tempat kendala yang vital sekali di sini kesadaran teman-teman pemuda itu terhadap organisasi yang ada yang berdiri di lingkup desa. Sebenarnya kalau dipikir-pikir organisasi seperti Karang Taruna ini sangat banyak sekali manfaatnya di kehidupan kita sehari-hari contohnya. Oke, tadi bilang Karang Taruna ini kegiatannya banyak sekali manfaatnya.
kira-kira menerapkan apa aja yang bermanfaat gitu loh. Ya, selama saya menjabat di sini, program yang sudah saya jalankan bersama teman-teman sini banyak sekali teman-teman. Kan di Karangtaruna ada 8 divisi, ada 7 divisi. Itu divisi agama, pendidikan, lingkungan hidup, sosial budaya, apa juga pemberdayaan perempuan. Nah, di antara program itu sudah banyak sekali, ada 2 program yang sudah kami jalankan, yang real ini, yang nyata sudah kami jalankan. Yang mana? Salah satunya adalah reboisasi lingkungan hidup. Kemarin pas musim penghujan, alhamdulillah kami bersama teman-teman yang di divisi lingkungan hidup sudah melakukan penanaman dari selatan Perigi sampai utara desa Perigi. Itu alhamdulillah sudah kami sentuh, dan kami juga melakukan reboisasi di Embong Seruni. Dan setelah itu yang terakhir itu yang ikut reboisasi itu cuma anggota Karangtaruna, pengurus atau siapa? Untuk reboisasinya alhamdulillah diikuti oleh teman-teman anggota Karangtaruna, dan ada juga Karcil di sini, Karangtaruna Cilik. Adik-adik kita yang masih dulu di bangku SD, kemudian masyarakat, ada juga masyarakat yang antusias ikut melakukan kegiatan reboisasi ini. Kayak di Monsuri itu semua petani penggarap lahan itu dia itu ikut andil dalam melakukan reboisasi. Selain itu, kalau masalah reboisasi itu kan setiap tahun selalu dilakukan ya, bahkan pengurus-pengurus Karangtaruna sebelumnya. Apa yang berbeda dari kepengurusan Pak Supri? Kalau di tahun yang dulunya itu sebenarnya pengurus Karangtaruna itu dia di sana tidak muncul. Kebanyakan yang muncul pengurus organisasi yang ada di tingkat dusun. Itu dia. Maksud saya secara nggak muncul maksudnya gimana? Yang tidak kelihatan. Kan kita di sini reboisasi yang kemarin itu membawa nama Karangtaruna. Entah itu kita semua anggota Karangtaruna itu ikut melakukan. Oh ya, eventnya atas nama Karangtaruna yang ada ini. Sementara kalau tahun yang dulu, itu bisa dilakukan oleh organisasi pemuda tingkat dusun. Maksudnya kayak organisasi ya, yang di bawah Karangtaruna. Itu dia tempat bedanya yang dulu dengan yang sekarang. Kemudian selain dari lingkungan hidup, kami juga melakukan di divisi di pendidikan. Kemarin kami sudah kolaborasi dengan teman-teman yang ada di organisasi Ringga Bayan Lawang namanya. Dia di sana bergerak di PKM, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. Nah, kemarin pada saat wabah pandemi COVID menyerang, nah di sana kami langsung melakukan kolaborasi di mana kami melakukan kelas mendongeng sama cek kesehatan gratis bagi masyarakat. Sementara pada saat pandemi COVID itu kan sekolah semuanya ditutup, di lockdown. Nah, kami ini dari Karangtaruna memiliki inisiatif melakukan turun langsung melakukan kelas mendongeng. Bisa dikatakan agar menghilangkan ya adik-adik ini, biar dia tidak terlalu vakum di rumah karena sudah diliburkan sekolah. Makanya kami dari Karangtaruna berinisiatif dengan teman-teman yang ada di Tingkat yang lama melakukan kelas mendongeng. Dan alhamdulillah sudah kami sentuh berapa dusun? 1, 2, 3, 4, 5 dusun. 5 dusun yang ada di desa. Ya, yang di desa Perigi, yang 5 dusun yang sudah kami sentuh. Yang ini yang real yang sudah kami sentuh itu ada 6 dusun di lingkungan timur barat. Nah, dari sekian banyak kegiatan nih sudah disebutkan tadi Tuhan, kira-kira ini budget atau dana buat kegiatan ini dapat dari mana? Dapat dari desa atau swadaya atau gimana? Kalau untuk pendanaan sebenarnya sih Karangtaruna itu dapatnya dari dana operasional, dan itu sudah disediakan oleh desa. Akan tetapi itu juga tempat enaknya, dan saya juga bingung. Di saat kita melakukan kegiatan pasti ada saja. Maksud saya
uang itu bukan menjadi tolak ukur di saat kami melakukan kegiatan. Soalnya ya kan kadang-kadang banyak kita melakukan kegiatan yang menjadi tolak ukur kita adalah uang. Dan itu bisa kami lakukan biarpun tidak ada uang, biarpun kami yang terserah, entah urunan namanya, entah ada yang keluar atau apa. Tapi itu bukan menjadi penghambat kami untuk misalkan dari segi materi, itu bukan sebagai penghambat. Tapi untuk dana operasional itu cukup untuk berkegiatan selama setahun atau per bulan, gimana operasionalnya? Untuk dana operasional itu dia keluar 1 kali dalam 1 tahun. Berarti 1 tahun. Ya. Berapa? Itu jumlahnya nominalnya 6 juta. 6 juta. Ya. 6 juta cukup untuk 1 tahun. Sangat sebenarnya kita nombok. Nggak ada cukup, nggak akan cukup uang 6 juta. Itu sebenarnya kegiatan yang kita lakukan 1 kali kegiatan saja bisa lo tembus dari 7 juta. Satu kegiatan. Tapi itulah tempat enaknya karena kita berdiri di organisasi kepemudaan tingkat desa, dan di sana kita sudah melakukan kolaborasi tukar pikiran dengan pemuda-pemuda yang ada di setiap dusun. Kita kumpulkan. Dan kemarin setelah wabah pandemi COVID-19 ini berjalan, saya dengan pengurus inti dan anggota-anggota karang taruna yang lain itu melakukan turun langsung ke setiap dusun. Di 14 dusun kami melakukan acara silaturahmi langsung, menyentuh langsung atau berkunjung ke pengurus-pengurus organisasi kepemudaan tingkat dusun. Nah, di sana kami melakukan sosialisasi. Setelah melakukan sosialisasi untuk mari loh, jangan sampai organisasi karang taruna ini jangan sampai mereka berpikir yang kayak gimana gitu, mereka saja, kalau kita tidak. Jangan sampai ada berpikir gitu. Mari kita sama-sama. Karena apa? Karena ini merupakan organisasi kepemudaan yang ada di tingkat desa, di mana fungsinya untuk mengelola dan mengembangkan teman-teman pemuda yang ada di setiap dusun. Itu dia. Berarti semua kelompok-kelompok atau organisasi di dusun itu dinaungi oleh organisasi kepemudaan karang taruna. Ya. Tapi kemarin saya pernah sempat dengar bahwa sampai hari ini ada yang nggak tahu apa itu karang taruna. Ini saya dengar dari seorang tokoh gitu. Karang taruna itu apa sih, kegiatannya apa sih? Kok saya nggak pernah tahu gitu katanya. Itulah dia. Bedanya karang taruna yang sekarang itu mereka nggak gimana ya. Kalau kita bilang dunia gadget sekarang, kalau kayak adik-adik yang milenial sekarang, ya pastilah nggak mungkin dia akan bertanya. Kenapa? Dia pun seorang tokoh, akan tetapi karena dia gimana, kayak gimana ya, masih belum terlalu mendalami tentang gadget, pasti nggak tahu. Kenapa? Di karang taruna ini mulai melakukan kegiatan di dunia maya. Bahkan di karang taruna ini juga selama pandemi kemarin itu tidak bisa melakukan kegiatan yang apa sifatnya Nah, di sana teman-teman karang taruna juga berinisiatif melakukan event di dunia maya, ya kayak lomba foto, kayak lomba video pendek, sama kayak lomba gimana buat video pendek untuk memberikan jangan sampai untuk pandemi COVID yang kemarin, himbauan pandemi COVID yang kemarin, kita bisa melakukan itu. Sudah dilakukan? Atau sudah. Berarti karena COVID terjadi, terus karang taruna nggak bisa melakukan kegiatan servis langsung, lalu mengadakan semacam kegiatan lomba fotografi, film seperti itu. Ya. Dan itu. Nah itu menghabisin dana nggak? Ya, menghabisin dana. Tapi kemarin pada saat pandemi COVID itu semua semua anggota karang taruna itu masuk di tim ini Satgas. Di relawan Satgas. Ya, relawan COVID Satgas COVID-19 itu sebagian di sana tempat kegiatan karang taruna yang full, yang asli full pada saat pandemi. Kenapa? Di sana karena memang di
Satgas COVID ini melakukan penyemprotan di setiap dusun, dan itu dilakukan 2 kali dalam 1 minggu. Terus sekarang sudah alhamdulillah ya udah enggak Ya, karena sudah agak mendingan ya, makanya kita bisa melakukan menyebarkan tempat cuci tangan di setiap dusun dan tempat ibadah. Dan pada saat itu juga pada saat pandemi COVID-19 itu ya bisa dikatakan kita lumpuh total melakukan kegiatan. Karena apa? Karena ya karena sendirinya kita menjadi satgas, kemudian kita yang melakukan kegiatan. Apa kata masyarakat nanti? Kalau dia yang menghimbau orang jangan kumpul tadi, kalau dia yang melakukan kegiatan itu, makanya menjadi kendala total bagi karyawan melakukan kegiatan. Berarti banyak program-program yang Banyak bisa dilakukan. banyak program karyawan yang tertunda karena ini. Salah satunya adalah di 17-an. Di 17-an itu acara kegiatan 17-an itu sudah dirancang, akan tetapi karena COVID-19 kan ya tertunda. Kita mau bilang apa, mau mengelak juga nggak bisa karena memang berarti semua kita boleh masak kayak turnamen juga nggak boleh? Iya nggak boleh. Itu pokok semua jenis lomba yang mengumpulkan namanya ditutup orang, nggak ada izinnya. Dan secara tegasnya Pak Kades mengatakan tidak ada izin untuk berkegiatan selama pandemi COVID-19. Makanya ya geleng-geleng kepala kami sama teman-teman orang-orang. Tapi setiap hari ini masih aktif di Karang Taruna atau karena nggak boleh kegiatan lalu bubar jalan ya? Nggak. Bahkan saya rasa selama pandemi ini kita lebih aktif. Ya, soalnya kemarin biarpun dia pandemi, tapi tetap saya nggak akan mengira seaktif teman-teman seperti ini. Soalnya kenapa? Ya seharusnya karena ini musim pandemi kan nggak boleh kumpul-kumpul. Bahkan kami juga kemarin sempat buat video itu himbauan itu tentang himbauan jangan berkerumunan. Ya bisa dikatakan ya alhamdulillah teman-teman biarpun dalam keadaan seperti ini bisa antusias. Biarpun ya akan tapi itulah tempat yang namanya kita anggota Karang Taruna yang sekarang itu ya lumayan cukup milenial dan ya nggak gaptek lah. Berarti masih teknologi. Ya alhamdulillah sebagian teman Karang Taruna itu mungkin 0% yang menguasai teknologi itu semua elit-elit semua. Berarti bisa dong dilacak semua kegiatan Karang Taruna? Oh bisa di semua medsos itu kegiatan mulai dari mungkinan kalau rapat kemarin itu mungkin nggak ada. Setelah itu ya bisa semua rangkaian kegiatan Karang Taruna itu ada bisa dicari di YouTube, bisa di Facebook, dan bisa juga dilihat di Instagram. YouTube-nya? Nama YouTube-nya apa? YouTube-nya tuh Karang Taruna Desa Perigi. Subscribe-nya berapa? Sudah sampai saat ini dia sudah sampai 63. Ya, itu yang masih 63. Tidak ada parah itu. Sejak pandemi itu ya hampir sudah 1 tahun. Oh sejak pandemi baru berarti ya? Ya. Soalnya kan alat dukungan kami keluar pada saat ini pandemi COVID-19. Pas dia baru muncul itu ceritanya gitu. Karang Taruna melakukan penyemprotan manual. Sebenarnya kan kami pada saat itu melakukan kegiatan ini Isra Miraj. Kami melakukan Isra Miraj di masjid. Pada saat itu juga Pak Camat langsung turun. Pak Camat, Polsek Suwela itu langsung turun dan langsung cari panitia. Langsung. Mulai detik ini kegiatan ditiadakan maupun malam maupun sore itu ditiadakan. Bukan tidak ditiadakan atau dihentikan. Oh gitu. Makanya kami ngomong kok dihentikan? Ya tidak boleh melakukan kerumunan karena COVID ini sudah genting. Ya mau tidak mau karena kami sebagai bawahan atau bisa dikatakan sebagai teman kerja, makanya ya kami tidak bisa berbuat apa. Yang mau tidak mau harus kegiatan harus dihentikan saat itu juga.
Nah dari situlah kami semua panitia itu kumpul di sekret, kami semua kumpul. Pada saat itu kebetulan saya lihat video YouTube pada saat itu. Dari situlah di benak saya muncul kenapa kita tidak melakukan penyemprotan disinfektan. Dengan adanya anggota Karang Taruna ini, saya yakin kita bisa melakukan penyemprotan semua rumah warga yang ada di desa ini. Terus sejak saat itu lalu melakukan penyemprotan. Ya. Dan itu dengan keyakinan saya, alhamdulillah dengan begitu yakinnya, dan hanya ada beberapa orang yang bisa aktif dalam penyemprotan itu. Tapi alhamdulillah. Terus ceritanya bisa eksis di YouTube. Ya ini yang sampai sekarang dapat berapa subscriber tadi? 26. 26? Ya 96. 36. Ya 36. Nggak boleh ngechat ya? Nggak sering, soalnya di alamat itu sebenarnya kan biarpun saya ketua gitu kan, tapi kan ada sisi, ada bagian. Oh, ada yang megang. Ada yang ngelola. Ya. Paling itu lumayan kalau di bidang IT kalau itu bisa dikatakan tidak coba saja bisa adalah dengan teman-teman yang di mana desanya lebih maju, tapi biarpun tidak ada daerah pinggiran, tapi kalau masalah itu ya kami tidak tanggung-tanggung, ya apalagi anggotanya yang lumayan elit di sini ya. Alhamdulillah. Artinya Karang Taruna bisa diandalkan ya? Insya Allah siap, bisa diandalkan. Oke. Nah kan sekarang udah COVID nggak terlalu gencar-gencarnya lah. Nggak kemarin yang tahun pertama COVID, paling pas menjelang Lebaran gitu kan beberapa hari lagi itu ditutup mudik, sekarang udah ada berita sekarang mudik dilarang. Nah hingga COVID ini tidak seketat atau semenakutkan dulu, kira-kira kegiatan yang bisa dilakukan ke depannya apa? Kira-kira ngadain kegiatan yang disebut kayak turnamen apalah itu tadi bisa ada. Untuk tahun depan ini saya berusahakan saya bisa. Soalnya kalau kita itu yang seperti ini bukan. Dan adik-adik maupun tingkat pembelajaran seperti itu. Kenapa? Karena ya bisa dikatakan kalau musim panas mereka rindu akan keadaan yang kita dulu itu. Soalnya ya bisa dikatakan itu sangat memberatkan sekali itu menyambut musim panas. Karena itu bisa dikatakan kegiatan tahunan musim panas di kita. Dan untuk selanjutnya kami disediakan mulai akan membuka kegiatan event-event di 17 Agustus. Soalnya kalau yang dulu itu kita tidak bisa kita tidak bisa melakukan apa-apa. Karena apa? Karena kita kendala dengan itu si COVID-19 ya. Sebenarnya banyak ya kegiatannya, cuma karena COVID tidak diizinkan untuk mengadakan kegiatan semacam itu. Soalnya kenapa? Kegiatan kami ini ya bisa dikatakan akan menolong sama dari semua apapun kegiatan yang sudah dirancang sama kawan-kawan itu ya sebenarnya belum sih akan mengumpulkan orang banyak. Sementara kita dihimbau jangan sampai berkerumun. Ya, makanya mau tidak mau, tapi di sana kami tidak berpangku tangan. Tangan kami berpangku tapi otak kami berjalan. Maksudnya di sini memikirkan apa langkah-langkah apabila COVID-19 sudah musnah dan sudah selesai. Ya makanya bisa dikatakan biarpun tangan kami berpangku, ya bisa kami melakukan program secara dini, secara senyap. Maksudnya kami tidak perlu saling mendatangi, kami tidak perlu berkumpul, itu tidak perlu. Kami bisa menjalankan program dengan cara ya kita lewat kadang-kadang kita video call, konferensi, kadang-kadang kemudian kita diskusi diskusi di grup, dan alhamdulillah biarpun kita tidak bisa bertemu langsung, alhamdulillah diskusi jalan loh. Dan
Saya rasa sangat inisiatif sekali. Itu diskusinya melibatkan semua orang boleh ikut diskusi atau cuma terbatas sebatas pengurusan aja? Ya karena kita di sini yang kita bahas ini kan program kerja yang akan dilakukan oleh karena ya tidak mungkin kita publikasikan secara luas. Karena apa? Kalau kita publikasikan secara luas ya tapi kan nggak akan berjalan program. Karena apa? Ya yang namanya kerja Indonesia kan tidak satu pikiran kita. Pasti dia akan berbeda pemikiran. Makanya kalau melakukan diskusi rapat kerja kegiatan Karang Taruna itu ya kami dilakukan dengan anggota Karang Taruna dan yang teman-teman anggota Karang Taruna yang berkaitan dengan revisi masing-masing. Berarti nggak semua Ya, karena banyak banget kemudian. Ya, banyak. Nah, saya pengen tahu nih, biasanya nih organisasi kebudayaan ini kan bisa walaupun namanya Taruna kadang sama Pemdesnya nih, kadang klop, kadang enggak gitu. Bahkan ada yang musuhan nih antara Karang Taruna sama Pemdesnya. Kadang di demo lah, kadang ini, kadang klop lah. Nah, ini Karang Taruna ini posisinya di mana nih posisinya kalau Karang Taruna bisa pergi? Apakah manut sama Pemdes, artinya jadi anak buah lah, gitu nurut, mau diapain pasrah aja, atau jadi oposisi gitu loh, atau nggak sama sekali kalian goib gitu? Kalau alhamdulillah kalau di Karang Taruna di desa Perigi seperti yang dikatakan jadi anak buah saya itu saya nggak terima sekali. Soalnya yang namanya jadi anak buah itu kita pekerja gitu kan. Ketika kita punya toko ada anak buah itu sebenarnya pesannya anak buah. Tapi kalau di Karang Taruna gimana ya? Sebenarnya cerdik cerdasnya kita sebagai anggota Karang Taruna. Kenapa saya bilang begitu? Kita tidak perlu capek kan? Kita tidak perlu sampai bawa hantam sama pemerintah desa. Kita tidak perlu sampai cari kesalahan atau apa. Kita tidak perlu. Kita ikuti arus saja. Intinya maksudnya mengikuti arus di sini kita bukan sebagai ajudan, sebagai pesuruh, bukan. Terus kita ikuti arus. Sebenarnya banyak sekali yang kita bisa manfaatkan di desa, di pemerintah desa ini. Ya maksud saya selama dia positif yang ditugaskan, kenapa tidak kita lakukan? Akan tapi kalau itu tidak masih nyeleweng dengan pemikiran orang-orang, ya jelas akan tidak akan lakukan. Kenapa? Ya kami bisa bekerja sama apabila itu bermanfaat bagi orang banyak. Maksudnya di sini Bermanfaat di orang banyak. ya bermanfaat untuk orang banyak. Itu baru kami tanpa disuruh pun kami sudah jalan. Contoh kecil kayak kemarin membantu pemerintah desa pada saat menyalurkan sembako. Coba penyaluran sembako ke masyarakat yang terdampak. Emang jadi itu pekerjaan apa? Yang bagus. Iya, makanya itu masa kita tolak mentah-mentah? Tidak mungkin, karena ya bisa kita katakan itulah tempat kita menampakkan diri kita bahwa ini loh, saya loh Karang Taruna yang sekarang, ini loh Karang Taruna yang sekarang. Ya bisa dikatakan ada untungnya sih. Masyarakat bisa mengenal Karang Taruna lebih dekat lagi. Ya bisa dikatakan untuk saat ini Karang Taruna ya alhamdulillah sangat banyak membantu pemerintah desa, walaupun tidak menghasilkan apa-apa gitu. Dan sebenarnya saya sebagai ketua sudah melakukan atau mendoktrin teman-teman ini kalau di organisasi jangan berpikir dapat apa, jangan terpentas untungnya kita apa. Intinya jangan sampai mikir kita dapat apa. Kalau sudah pikiran itu terpintas di otak kita, sekuat apapun organisasi, saya yakin tidak akan membangun. Berarti Pak Sukri dan teman-teman di pengurus kantornya ini memang berorganisasi karena memang suka berorganisasi, nggak dari apa gitu. Saya orang ikut organisasi ini, padahal minimal lah nambah jejaring dan itu lah. Tapi memang karena berorganisasi sebagai media mengekspresikan diri atau gimana? Bukan. Tujuan utama saya di organisasi itu sebenarnya
agar bisa bermanfaat untuk masyarakat banyak. Itu tujuan utama dalam melakukan atau bergelut di organisasi. Dan visi itu yang dibawa oleh Pak Supri ke teman-temannya. Ya, soalnya kenapa? Kalau kita sudah bervisi misi bermanfaat bagi orang banyak, jelas kita akan berpindah di otak kita dapat apa? Otomatis kita di sana kita menyumbangkan pikiran kita untuk masyarakat banyak, untuk masyarakat orang-orang banyak, terutama yang khususnya di sini di pemuda, gitu kan. Alhamdulillah, sebenarnya kami tidak bisa membantu untuk dari segi materi. Memang kami tidak bisa membantu teman-teman pemuda yang di tingkat dusun. Karena apa? Ya memang kami di fungsi inti saja untuk biaya kan tidak ada terlalu serta. Tapi kalau untuk pemberdayaan, ya kami siap. Soalnya kenapa? Di anggota orang-orang itu sudah ya misalkan pemberdayaan di pendidikan, misalnya di pendidikan alhamdulillah semua. Kemudian di bidang keagamaan, di bidang keagamaan itu alhamdulillah di sana yang ada di divisi keagamaan itu alhamdulillah teman-teman pemuda yang sudah tamat bahkan dan sudah bahkan sudah berarti itu diberdayakan ya tamat itu. Ya, semua teman-teman mahasiswa atau pemuda yang sudah selesai S1 itu kita berdayakan. Ya minimal kita turun langsung ke masyarakat. Di sana banyak sekali sebenarnya yang kita lakukan dengan adanya amunisi kita yang sudah berpendidikan tinggi. Nah, selama menjabat nih, kira-kira ada nggak sih pemuda atau sekelompok pemuda yang nggak mau diajak, gitu, nggak mau apa istilahnya, nggak mau diajak berorganisasi gitu, atau nggak mau kerja sama gitu? Dia punya kelompoknya sendiri tapi nggak mau gitu. Yang banyak sih. Malah jadi kayak semacam melakukan kompetisi. Sebenarnya banyak sih teman-teman pemuda yang mana ya yang nggak mau ikut bergelut di Karang Taruna. Karena kenapa? Bukan mereka nggak mau, cuman pemikiran mereka yang belum gimana ya sadar akan organisasi pemuda itu belum. Karena mereka nggak sadar aja tentang apa ini organisasi. Sebenarnya kalau kita pikir secara logika, di Karang Taruna itu kita ikut organisasi Karang Taruna. Nah, kan di sini di Karang Taruna itu sudah melakukan perekrutan anggota. Dan itu perekrutannya itu semua pemuda yang ada di desa Prigi, kemudian khususnya di setiap dusun yang ada di desa Prigi itu kita panggil. Kita panggil, sebenarnya bukan kami panggil saja, kami kunjungi, kita minta nomor WA, nomor yang bisa dihubungi. Nah, setelah kita melakukan menjelaskan program dari Karang Taruna itu sendiri, kemudian kita sampaikan ke teman-teman yang ada di bawah. Nah, nanti sebagai penyambungnya adalah itu kita komunikasi di grup. Nah, cuman tempat kesulitannya mereka itu pada saat melakukan koordinasi itu mereka jarang sekali terbuka. Jarang terbuka. Ya, kalau mereka tidak bisa terbuka, otomatis mereka kesulitan. Terbuka maksudnya gimana? Ya, misalkan di dusun mereka, kami kekurangan ini loh, kami ingin ini loh. Bisa enggak kami dibantu, bisa enggak kami difasilitasi misalkan. Ya. Komunikasi ya. Ya, komunikasi itu sangat sulit sekali. Bahkan sampai ada juga teman yang berpikiran bahwa Karang Taruna itu hanya mengikuti pola pikirnya sendiri, tidak melihat teman-teman. Saya yakin, karena kenapa? Semua selama ini kami melakukan sosialisasi, baik itu secara komunikasi, baik itu secara di sosial media juga kami, bahkan kami sebenarnya gimana ya, di Karang Taruna itu sifatnya terbuka. Dia terbuka, siapa saja ayo masuk. Ya biasalah kalau di organisasi itu kan ada namanya gimana ya, kayak orang baru masuk sekolah di mos ya. Kan biasanya di mos itu
Nah, di sana lah sebenarnya di sana tempat ujiannya pada saat MOS itu. Kalau mereka tahan dengan semua keadaan yang ada di Karang Taruna, itu sebenarnya mereka tidak akan bisa menghindar dari organisasi itu. Karena apa? Karena mereka ya bisa dikatakan mereka tidak betah di sana. Kenapa? Mereka tidak tahan pada saat melakukan ospek. Berarti banyak sebenarnya pemuda yang pengen ikut, tapi karena nggak betah pada masa orientasinya, ini mereka mundur dan nggak jadi militan di Karang Taruna. Nah, itu kan artinya pemuda yang di desa Perigi ini kan punya beda skill gitu, beda minat, beda beda habitat. Nah, sebagai ketua Karang Taruna nih yang menaungi semua pemuda di desa Perigi, apa sih langkah yang dilakukan untuk supaya yang nggak jadi betah di pengurus Karang Taruna ini, karena dia masih tetap pemuda yang harus dinaungi, apa yang dilakukan gitu loh, supaya si orang ini bisa menemukan habitatnya di mana dia bisa berekspresi, bisa belajar, bisa mengembangkan diri. Kira-kira yang udah dilakukan apa untuk masyarakat? Di sini kami melakukan kan awalnya kita menang, tapi tidak betah ikuti ospek. Setelah itu pun kami tidak akhiri sampai di situ saja. Ya sudah, biarkan saja, pergi saja. Kami tidak seperti itu. Kami melakukan kunjungan lagi. Kami balik melakukan kunjungan. Kira-kira dan sambil menanyakan apa keluhannya, apa sebenarnya yang menjadi kendala sehingga teman itu kalau bisa dikatakan tidak mau aktif. Dan ternyata kebanyakan rata-rata mereka itu mengatakan ya karena sibuk bekerja, karena ya soalnya kan dominan kita di desa itu kan petani. Ya pikiran mereka masuk di Karang Taruna, otomatis mereka akan kumpul 24 jam. Bukan kan yang namanya kita di organisasi Karang Taruna itu, kita melakukan itu ya memang satu kali seminggu kita kumpul. Soalnya yang namanya kita kumpul itu pasti ada saja. Biarpun sedikit pasti ada saja. Saya pernah dengar nih seorang pemuda bilang katanya dia malas ngumpul sama Karang Taruna karena nggak dapat apa-apa gitu. Dapat duit juga enggak, capek kegiatan, katanya mending sih gua merantau atau kerja dapat duit bisa beli cendol sampai berenang gitu. Tanggapannya dengan paradigma berpikir seperti itu. Sebenarnya makanya dari awal sudah saya bilang pola pikir kita di organisasi itu hilangkan dengan dapat apa, untung apa. Soalnya kenapa? Orang yang elit di organisasi itu tidak terpintas di otaknya itu yang namanya untung berapa, dapat apa. Oh iya, ngomong selama ini Karang Taruna ini digaji nggak sih? Dapat apa sih? Sebenarnya kalau kita mengharapkan gaji, kami dari gaji loh. Tidak dapat gaji. Cuman kami di sini di malah kegiatan nombok gitu. Iya, nombok. Sebenarnya kami di sini di Karang Taruna itu kami difasilitasi oleh pihak desa karena dia bisa dikatakan Karang Taruna dengan Pemdas itu partner kerja. Kami dari gaji. Ya beda dengan kayak BPD, kayak organisasi lembaga desa yang lain itu lisensinya loh. Tapi kalau di Karang Taruna tidak ada. Cuman berarti murni hanya uang operasional nominal berapa? 6 jutaan. 6 juta setahun. Ya, dan itu untuk dari setahun. Ya. Dan kadang satu event yang dilakukan sampai lebih tembus 6 juta. Sampai itu. Iya. Satu kegiatan. Dan setahun berapa kali kegiatan banyak? Dalam setahun bisa dia nyampe 4 sampai 5 kegiatan. Berarti sisanya itu nombok semua. Iya. Duitnya duit pribadi atau alhamdulillah utang atau sponsor? Biarpun dia seperti itu, kami itu tidak kendala dengan itu dan ada saja. Dan alhamdulillah ya selalu sukses berjalan. Oke. Pak Sukri, kira-kira setelah ini
Harapan Pak Sukri ke depannya untuk pemuda atau Karang Taruna Desa Perigi ini? Harapan saya sih secara pribadi sebagai ketua Karang Taruna, mari dong, jangan sampai ada kata itu saja Karang Taruna. Dimanapun kegiatan itu saja Karang Taruna saja yang muncul. Nah, saya ingin menghilangkan pemikiran yang seperti itu dengan cara mari kita bersama kolaborasi. Jangan sampai ada ya tapi tidak berkotak-kotak sebenarnya. Karena kalau kita sudah berkotak-kotak dari tidak akan bisa. Nah, harapan saya sih mari kita langkahkan kaki bersama, ringankan langkah bersama, mari kita kolaborasi. Karena apa? Karang Taruna Desa Perigi ini merupakan milik kita semua. Selama kita berjiwa muda, pasti kita memiliki Karang Taruna. Itu dia ininya. Selama kita berjiwa muda dan berpikir muda, kita orang Karang Taruna. Meskipun kita sudah punya cucu 10 gitu. Berarti nggak mesti harus lajang ya. Kalau mudah nikah tapi masih bejiwa muda, itu juga masih bisa dikatakan muda Karang Taruna ya. Walaupun dia sudah punya cucu, tapi di otaknya masih ingin memberikan desa sebuah kemajuan. Oke, terakhir Mas Sukri, satu kata untuk pemuda Desa Perigi yang mewakili semuanya. Oke, untuk kata untuk teman-teman pemuda, marilah. Satu kata, bukan satu kalimat, satu kata. Misalnya Pak Sukri ini selama melihat mengamati pemuda-pemuda yang di Desa Perigi ini, satu kata yang mewakili karakter atau corak mereka. Mereka the best. Oke, terima kasih Pak Sukri sudah bersedia untuk ikut podcast pada siang menjelang sore hari ini. Oke, mungkin kita cukupkan saja, kita bisa lanjutkan di lain waktu dan kita bisa ngobrol lebih lama. Mungkin di break kayak kita bisa ngopi, tapi tunggu azan maghrib dulu. Yes. Oke, pemirsa, itu dia tadi sedikit wawancara singkat saya bersama Ketua Karang Taruna Desa Perigi, dan saya cukupkan sampai di sini. Kita ketemu minggu depan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.